Taj Mahal adalah sebuah bangunan di India yang mengagumkan dan misterius. Benarkah bangunan ini didirikan di atas kuil Hindu? Nah, untuk mengetahui jawabannya, simak bahasanya berikut ini. Di tengah keindahan India, berdirilah sebuah mahakarya yang tak hanya memikat mata, namun juga menyentuh hati. Taj Mahal, simbol cinta abadi dari Kaisar Shah Jahan untuk istrinya, Mumtaz Mahal, telah mengukir namanya dalam sejarah dunia. Taj Mahal didirikan oleh Kaisar Mughal Shah Jahan pada abad ke-17 sebagai sebuah museum megah untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal, yang wafat pada tahun 1631. Mumtaz Mahal adalah istri tercinta Shah Jahan dan kematiannya saat melahirkan anak ke-14 sangat memukul sang kaisar. Sebagai bentuk cinta abadi, Shah Jahan memerintahkan pembangunan Taj Mahal di tepi Sungai Yamuna di Agra, India. Proyek ini dimulai pada tahun 1632 dan selesai pada sekitar tahun 1653 dan melibatkan ribuan pekerja, arsitek, dan perajin dari berbagai penjuru dunia termasuk Persia, India, dan Ottoman. Pemilihan Mumtaz Mahal sebagai istri utama Shah Jahan dan alasan mengapa ia menjadi begitu istimewa dalam sejarah bukan karena kecantikan fisiknya saja, tetapi lebih pada kedalaman hubungan emosional dan pengaruh yang dimilikinya dalam hidup dan pemerintahan Shah Jahan. Beberapa faktor yang menjelaskan mengapa Mumtaz Mahal begitu penting bagi Shah Jahan. Itu karena Shah Jahan sangat mencintai Mumtaz Mahal dan hubungan mereka dikenal sebagai hubungan yang sangat penuh cinta dan kedekatan. Mereka bukan hanya pasangan suami istri tetapi juga sahabat dan mitra dalam kehidupan pribadi dan politik. Shah Jahan bahkan berkata, Mumtaz Mahal adalah satu-satunya cintanya dan tidak ada yang dapat menggantikan tempatnya. Mumtaz Mahal ini sangat setia pada Shah Jahan. Ia mendampingi suaminya dalam perjalanan-perjalanan politik dan pertempuran, serta mendukungnya dalam mengelola kerajaan Mughal. Selama 19 tahun pernikahan mereka, Mumtaz Mahal tidak hanya menjadi istri, tetapi juga penasehat terpercaya dan mitra dalam pemerintahan. Meskipun Shah Jahan adalah penguasa yang kuat, Mumtaz Mahal memiliki pengaruh signifikan di balik layar. Ia dipercaya memberikan nasihat dalam urusan negara dan kedekatannya dengan Shah Jahan membuatnya memiliki posisi yang sangat dihormati di dalam istana. Mumtaz Mahal dikenal memiliki kepribadian yang lembut, bijaksana, dan penuh kasih. Ia sangat dihormati oleh masyarakat dan keluarga kekaisaran. Kecantikan dan keanggunannya semakin diperkuat oleh kebaikan hatinya dan perhatian terhadap orang lain. Ketika Mumtaz Mahal meninggal pada tahun 1631 setelah melahirkan anak ke-14 mereka, Shah Jahan sangat terpukul. Kehilangan ini membawa kesedihan yang mendalam pada Shah Jahan dan ia memutuskan untuk membangun Taj Mahal sebagai makam abadi bagi istrinya yang tercinta yang juga menjadi lambang dan cinta sejatinya. Membangun Taj Mahal tidak hanya sebagai bentuk penghormatan pribadi Shah Jahan kepada Taj Mahal, tetapi juga sebagai simbol universal dari cinta yang abadi. Taj Mahal menjadi salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal dan ia menjadikan hubungan mereka berdua dikenang selamanya. Mumtaz Mahal bukan hanya menjadi wanita yang paling cantik dalam sejarah Shah Jahan, tetapi juga merupakan pasangan hidup yang sangat berarti bagi Shah Jahan yang membantu perjalanan hidup dan pemerintahannya. Sebagai istri, sahabat, dan mitra dalam urusan negara, Mumtaz Mahal memainkan peran yang sangat penting dalam kehidupan pribadi dan politik Shah Jahan, yang akhirnya menghasilkan monumen megah yang menjadi simbol cinta.
Taj Mahal dibangun oleh sekitar 20.000 pekerja yang berasal dari berbagai daerah di Kekaisaran Mughal dan wilayah sekitarnya. Para pekerja ini terdiri dari pengrajin, pemahat, seniman, dan insinyur, termasuk ahli dari Persia, Turki, India, dan Asia Tengah. Proyek ini dipimpin oleh Ustadz Ahmad Lahouri, seorang arsitek terkenal dari Persia yang dianggap sebagai perancang utama Taj Mahal. Selain itu, ada banyak insinyur dan seniman lainnya yang turut berkontribusi, termasuk para ahli kaligrafi seperti Amanat Khan dari Shiraz. Material utama yang dibangun dalam pembangunan Taj Mahal adalah marmer putih, makrana yang diimpor dari Rajasthan, batu permata dan material lainnya juga didatangkan dari berbagai wilayah, virus dari Tibet, lapis lazuli dari Afghanistan, giok dan kristal dari Cina, serta kameol dari Arab Saudi. Batu-batu ini digunakan untuk teknik Petra Dura, yaitu seni tatanan batu permata ke dalam marmer untuk menciptakan pola bunga dari desain rumit. Pasir merah dan batu bata juga digunakan untuk struktur pendukungnya, menjadikan Taj Mahal sebagai perpaduan sempurna antara seni, teknologi, dan material berkualitas tinggi. Ada mitos yang beredar bahwa para pekerja dan pengrajin yang membangun Taj Mahal dicongkel matanya atau dipotong tangannya agar mereka tidak bisa menciptakan mahakarya serupa di tempat lain. Namun kisah ini tidak didukung oleh bukti sejarah yang kredibel dan lebih merupakan legenda yang berkembang di masyarakat. Cerita semacam ini sering muncul terkait proyek-proyek besar atau karya seni megah untuk memperkuat kesan misterius dan luar biasa dari bangunan tersebut. Sejarawan meyakini bahwa mitos ini hanyalah bumbu cerita dan tidak benar secara faktual. Pada kenyataannya, banyak pekerja yang direkrut dari berbagai penjuru kekaisaran Mughal tetap melanjutkan hidup mereka setelah proyek selesai. Lagi pula, Shah Jahan adalah seorang penguasa yang menghargai seni dan keahlian, sehingga tidak masuk akal baginya untuk menghukum pengrajin yang jasanya sangat dibutuhkan. Taj Mahal tetap menjadi bukti kemampuan manusia dalam menciptakan karya seni yang abadi tanpa melibatkan tindakan kejam seperti yang diceritakan dalam mitos tersebut. Taj Mahal tidak pernah mengalami keruntuhan besar, tetapi seiring waktu ada kekhawatiran mengenai stabilitasnya karena lokasi geografisnya. Bangunan ini didirikan di tepi Sungai Yamuna yang merupakan wilayah dengan tanah aluvial yang cenderung labil. Namun para arsitek Mughal mengatasi tantangan ini dengan teknik konstruksi yang sangat canggih untuk memastikan kestabilan monumen tersebut. Fondasi Taj Mahal dirancang menggunakan kayu eboni yang sangat kuat dan tanah di bawahnya dijaga tetap lembab oleh aliran Sungai Yamuna. Hal ini menciptakan dukungan alami yang menjaga bangunan tetap stabil selama berabad-abad. Meskipun demikian, ancaman kerusakan karena perubahan lingkungan tetap ada. Penurunan muka dari air Sungai Yamuna dan beberapa dekade terakhir ini telah mempengaruhi kelembapan tanah, sehingga dikhawatirkan dapat merusak fondasi. Selain itu, polusi udara dan perubahan iklim juga berkontribusi pada kerusakan estetika Taj Mahal, seperti perubahan warna marmernya. Oleh karena itu, upaya konservasi terus dilakukan oleh pemerintah India dan organisasi internasional untuk melestarikan mahakarya ini agar tetap kokoh dan indah. Area Taj Mahal tidak hanya terdiri dari mausoleum utama, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai struktur dan elemen arsitektur yang membentuk kompleks megah. Beberapa hal yang menjadi elemen penting di area Taj Mahal adalah yang pertama tentu saja mausoleum utama.
bagian utama kompleks di mana makam Taj Mahal dan Shah Jahan berada. Bangunan ini memiliki kubah marmer besar yang menjadi ikon dari Taj Mahal dengan dinding dihias tatahan batu permata. Selain itu ada juga Taman Charbagh, sebuah taman geometris bergaya Persia yang melambangkan surga dalam Islam. Taman ini dibagi menjadi 4 bagian dengan jalur air dan kolam reflektif di tengahnya, menciptakan pemandangan simetris. Yang ketiga adalah bangunan gerbang utama atau Darwaza Rauza, sebuah gerbang besar dari batu pasir merah dengan dekorasi marmer putih yang berfungsi sebagai pintu masuk utama ke kompleks. Gerbang ini dihiasi kaligrafi ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat adalah masjid, sebuah masjid batu pasir merah di sisi barat mausoleum yang digunakan untuk beribadah. Masjid ini menghadap ke arah Mekah sesuai dengan tradisi Islam. Yang kelima adalah jawab atau bangunan simetris, bangunan identik dengan masjid di sisi timur yang disebut jawab atau artinya jawaban. Fungsi utamanya adalah untuk menjaga simetri kompleks, meskipun tidak digunakan untuk ibadah. Yang keenam adalah rumah tamu atau Nagargana, sebuah bangunan besar di sisi lain yang digunakan untuk menjamu tamu-tamu kerajaan. Yang ketujuh adalah kolam reflektif, kolam panjang di tengah taman yang menciptakan refleksi Taj Mahal, menambah kesan megah pada pemandangan. Dan yang kedelapan adalah makbara atau makam lain. Beberapa makam kecil di sekitar area Taj Mahal seperti makam para pelayan dan anggota keluarga kerajaan lainnya. Keseluruhan kompleks dirancang untuk mencerminkan harmoni, keindahan, dan kedamaian, menjadikan Taj Mahal bukan hanya sebuah makam, tetapi juga karya seni arsitektur yang sempurna. Ada klaim dari beberapa kelompok bahwa lahan yang digunakan untuk membangun Taj Mahal dulunya adalah lokasi kuil Hindu bernama Tejo Mahalaya yang didedikasikan untuk Dewa Siwa. Klaim ini pertama kali diajukan oleh sejarawan amatir P.N. Oak dalam bukunya yang kontroversial. Menurut teorinya, Shah Jahan mengambil alih kuil tersebut dan mengubahnya menjadi Taj Mahal. Namun teori ini tidak memiliki dasar kuat dalam catatan sejarah atau bukti arkeologis. Sebaliknya, bukti sejarah menunjukkan bahwa lahan tersebut dulunya adalah milik seorang bangsawan Hindu yang bernama Raja Jai Singh yang menyerahkannya pada Shah Jahan sebagai bagian dari proyek pembangunan. Catatan Mughal dan sumber sejarah lainnya dengan jelas mencatat bahwa Taj Mahal dirancang dan dibangun dari awal sebagai museum. Dan hingga kini, mayoritas sejarawan dan arkeolog menganggap klaim bahwa Taj Mahal adalah kuil Hindu sebagai tidak berdasar dan tidak sebagai bagian dari narasi politik daripada fakta sejarah. So you mean to say that one of the names of Shiva is Teja? Tejaji. Tejaji. The local people in India around Agra, they call Shiva as Tejaji. You mean to say around Agra? Yes. So then, generally, they prefer to. Klaim bahwa Taj Mahal dulunya adalah kuil Hindu yang dianjurkan oleh Shah Jahan didasarkan pada beberapa alasan yang diajukan oleh pendukung teori ini. Namun alasan tersebut seringkali dianggap spekulatif dan kurang didukung oleh bukti konkret. Yang pertama, nama Tejo Mahalaya. Pendukung teori ini mengklaim bahwa nama Taj Mahal berasal dari Tejo Mahalaya yang mereka yakini sebagai kuil Siwa. Namun istilah Taj Mahal lebih mungkin berasal dari bahasa Persia yang berarti mahkota istana, mencerminkan pengaruh budaya dan bahasa Mughal yang tidak memiliki kaitan dengan Tejo Mahalaya. Yang kedua adalah struktur arsitektur. Beberapa elemen arsitektur Taj Mahal seperti bentuk kubah dan menara ini diklaim menyerupai gaya arsitektur Hindu. Namun, analisis arkeologis menunjukkan bahwa
Fitur-fitur ini adalah bagian dari desain khas arsitektur Mughal yang sering menggabungkan elemen-elemen lokal dengan pengaruh Persia dan Islam. Yang ketiga, penemuan sisa-sisa kuil. Ada klaim bahwa reruntuhan kuil Hindu ditemukan di sekitar Taj Mahal. Namun penelitian arkeologis ini belum memberikan bukti yang dapat diverifikasi bahwa struktur tersebut adalah kuil Hindu. Banyak bangunan di masa lalu menggunakan kembali material dari situs sebelumnya, tetapi itu tidak membuktikan bahwa bangunan sebelumnya adalah kuil Hindu. Yang keempat adalah konteks sejarah. Klaim ini sering didasarkan dari narasi bahwa penguasa Mughal sering menghancurkan kuil Hindu untuk membangun struktur Islam. Meskipun memang ada beberapa penguasa Mughal melakukan tindakan semacam ini dalam konteks politik atau agama, tidak ada bukti kuat bahwa Taj Mahal dibangun di atas kuil yang dihancurkan. Yang berikutnya adalah keberadaan motif bunga dan pola simbolik. Pendukung teori ini mengatakan bahwa beberapa pola dan ukiran pada dinding Taj Mahal seperti bunga teratai adalah simbol khas dalam tradisi Hindu dan sering ditemukan di kuil. Mereka berpendapat bahwa ini menunjukkan adanya pengaruh Hindu dalam desain bangunan. Namun pandangan ini ditolak ya, karena motif bunga termasuk teratai adalah elemen dekoratif yang juga umum digunakan dalam seni Islam dan Persia. Dalam arsitektur Mughal, motif bunga melambangkan keindahan surga yang sesuai dengan konsep makam sebagai surga dunia. Alasan yang selanjutnya lagi adalah cerobong dan ruang bawah tanah. Beberapa ruang tersembunyi dan cerobong di dalam Taj Mahal disebut sebagai bukti bahwa bangunan ini sebelumnya memiliki fungsi lain seperti kuil Hindu. Cerobong tersebut dianggap sebagai tempat pembakaran dupa dalam ritual Hindu. Padahal alasan kritisnya adalah ruang bawah tanah dan cerobong dalam Taj Mahal lebih mungkin berfungsi sebagai elemen struktural atau ventilasi untuk menjaga stabilitas bangunan dan sirkulasi udara. Ruang tersembunyi ini adalah fitur umum dalam banyak bangunan besar di era Mughal. Alasan yang ketujuh adalah catatan yang hilang dari sejarah. Pendukung teori ini sering menunjukkan bahwa ada keheningan dalam catatan sejarah tentang pembangunan Taj Mahal, yang mereka klaim sebagai bukti bahwa bangunan ini mungkin telah diambil alih dari struktur Hindu yang sudah ada. Namun pandangan ini dijawab. Nah, sebaliknya ya, catatan Mughal secara rinci memang menggambarkan pembangunan Taj Mahal termasuk dokumen tentang perekrutan pekerja, pembelian material, dan pengeluaran keuangan. Tidak ada bukti dalam arsip sejarah yang mendukung klaim pengambil alihan dari kuil Hindu. Alasan yang kedelapan adalah hubungan Raja Hindu Jai Singh. Dikatakan bahwa lahan Taj Mahal adalah milik Raja Jai Singh, seorang bangsawan Hindu, dan Shah Jahan memerintahkan pengambil alihan kuil di sana untuk pembangunan museum. Dan memang benar bahwa lahan tersebut dulunya milik Raja Jai Singh, tetapi tidak ada bukti bahwa terdapat kuil di lokasi ini. Lahan tersebut diserahkan kepada Shah Jahan sebagai bagian dari perjanjian politik yang merupakan praktik umum pada masa itu. Dan alasan yang kesembilan adalah narasi politik dan ideologis. Klaim bahwa Taj Mahal dulunya adalah kuil sering muncul sebagai bagian dari upaya untuk menonjolkan warisan Hindu dan menantang narasi Mughal dalam sejarah India. Dan banyak sejarawan menganggap klaim ini bersifat ideologis daripada berdasarkan bukti sejarah yang kredibel. Bukti arkeologi dan catatan kontemporer menunjukkan bahwa Taj Mahal dirancang dan dibangun sebagai museum sejak awal. Taj Mahal memiliki banyak keistimewaan yang menjadikannya salah satu keajaiban dunia dan simbol cinta yang abadi. Nah, keistimewaan itu antara lain arsitektur yang memukau. Taj Mahal adalah contoh luar biasa dari arsitektur Mughal yang menggabungkan elemen-elemen dari berbagai gaya seperti Islam, Persia, Ottoman, dan India. Bangunannya terdiri dari marmer putih yang indah dengan ukiran-ukiran halus yang menambah keindahannya. Kemudian simbol cinta abadi.
dibangun oleh Kaisar Shah Jahan untuk mengenang istrinya, Mumtaz Mahal. Taj Mahal melambangkan cinta yang tulus dan abadi. Keindahan dan cerita di balik pembangunan Taj Mahal menjadikannya tempat yang sangat dihormati. Kemudian keindahan taman dan kolam. Taj Mahal dikelilingi oleh taman yang luas dan kolam yang mencerminkan bayangan bangunan ini. Keberadaan elemen-elemen ini menambah kesan harmonis dan damai. Ruang makam yang indah. Di dalam Taj Mahal terdapat makam Mumtaz Mahal dan Shah Jahan. Struktur interiornya sangat menakjubkan dengan penggunaan batu permata, marmer berukir, dan desain geometris yang rumit. Penggunaan marmer putih. Taj Mahal terbuat dari marmer putih yang sangat halus dan bersinar, yang dipilih untuk memberikan kesan kemegahan dan ketenangan. Marmer ini juga memberikan tampilan yang berbeda pada Taj Mahal, tergantung pada pencahayaan dan waktu dalam sehari. Selanjutnya adalah keajaiban optikal. Penciptaan Taj Mahal juga melibatkan penataan yang cermat dari sudut pandang dan pengukuran yang tepat, sehingga bangunan ini terlihat berbeda dari berbagai sudut pandang. Dan yang ketujuh adalah status sebagai warisan dunia. Taj Mahal diakui oleh UNESCO sebagai situs warisan budaya dunia pada tahun 1983 karena nilai sejarah, budaya, dan arsitekturnya yang luar biasa. Itu tadi bahasan kita kali ini tentang Taj Mahal, bangunan Islam yang berada di India dan menjadi simbol di India. Dan sekali lagi jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini. Dan sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya. Bye-bye.